Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak dan keluarga. Oke, pagi ini bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk pagi ini kita ketemu kembali dengan ruang belajar yang selalu membantu kalian, mengajak kalian untuk belajar pagi ini. Masih seperti biasa, kalian belajar dari jarak jauh dari rumah. Dan pagi ini setelah beberapa saat yang lalu kalian disibukkan dengan materi PTS, mengerjakan soal-soal online PTS, maka pagi ini Pak Ota akan ajak kalian kembali belajar tentang matematika. Dan pagi ini kita akan membahas tentang masalah-masalah terkait dengan operasi hitung campuran. Ya, eh, bisa dikenal, mungkin bisa dikatakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal atau sering kita dengar. Di antaranya ada bunga bank, mungkin kalian menabung di bank, kemudian mendapatkan bunga atau jasa. Kemudian diskon, ya, diskon ini biasanya kalian membeli barang di toko kemudian mendapatkan diskon atau yang dikenal dengan istilah potongan harga. Kemudian ada lagi bagi si penjual itu mengenal dengan harga beli. Harga beli itu adalah harga barang yang dibeli di awal itu harga belinya berapa, kemudian biasanya si pedagang itu akan menjual kembali, maka dikenal dengan harga jual. Ya. Atau sering kita juga mendengar harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar itu biasanya kalian membeli sesuatu barang, kemudian barang itu ternyata oleh toko itu didiskon atau dipotong harga. Nah, harga yang harus dibayar itulah berapa. Nah, itu semua yang sering kita dengarkan istilah-istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi ini Pak Ota akan ajak kalian belajar bagaimana cara menghitung bunga, bagaimana cara menghitung diskon, bagaimana cara mencari harga beli, harga jual, dan sebagainya. Ya, baik. Silahkan kalian fokus untuk pagi ini memperhatikan. Nanti dalam materi ini Pak Ota akan kasih kasus-kasus soal, kemudian cara penyelesaiannya. Ya, oke, baik. Mari kita ikuti. Ada beberapa contoh kasus. Yang pertama atau nomor satu, harga beli sebuah buku cerita Rp8.000 dan dijual kembali dengan keuntungan 10%. Nah, jadi harga beli bukunya itu 8.000, lalu dijual kembali. Berarti ini yang membeli adalah seorang pedagang. Ya. Nah, si pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan 10%. Nah, tentukan harga jual buku tersebut. Nah, buku tersebut harus dijual berapa ketika dia harus untung 10%. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Kita lihat harga belinya adalah 8.000. Keuntungannya adalah 10%. Berarti 10% dari 8.000 itu, atau 10% dikalikan 8.000. Sehingga menjadi 10/100. Ingat yang kemarin merubah persen menjadi pecahan biasa, ya, dikalikan 8.000. Ini 02 ini bisa dibagi dengan 02-nya 100 ini, ya. 02-nya 8.000 ini bisa dibagi dengan 02-nya 100, sehingga yang ini tinggal 80. 80 dikalikan 10 atas ini sama dengan 800. Itulah keuntungannya. Sehingga untuk menentukan harga jualnya berapa, maka rumusnya adalah harga beli ditambah untung. Maka sama dengan 8.000, ini harga beli, ditambah untungnya 800, sama dengan 8.800. Jadi harga buku cerita, harga jual buku cerita tersebut adalah
8.800 rupiah. Nah, itu bisa dipahami? Oke. Atau bisa juga dengan cara lain. Cara lainnya seperti halnya contoh di bawah ini. Untuk penyelesaian itu bisa dengan cara harga belinya tadi adalah harga 100%. Jadi harga beli itu kita istilahkan harga 100%. Kemudian keuntungan yang diinginkan tadi adalah 10%. Sehingga harga jualnya adalah harga beli, persentase harga beli ditambah persentase untung. Sehingga menjadi 100% ditambah 10% sama dengan 110%. Sehingga matematisnya menjadi 110% dikalikan 8.000. Nah, bisa diubah menjadi 110 per 100 dikalikan 8.000. Itu perhatikan coretan angka 20 di belakang dan di bawah yang 100 itu. Sehingga sekarang menjadi 110 dikalikan 80 sama dengan 8.800. Nah, jadi harga jual buku cerita tersebut adalah 8.800. Nah, itu cara yang kedua. Kalian bisa menyelesaikan dengan cara yang atas ataupun dengan cara yang di bawah. Terserah kalian mau milih yang mana yang menurut kalian paling mudah. Nah, oke, kita lihat kasus yang kedua. Harga sebuah tas sekolah di sebuah toko Rp250.000. Pada label tersebut tertera diskon 20%. Jika Andi membeli tas tersebut, berapa harga yang harus dibayar oleh Andi? Ya. Jadi saya ulang, harga tasnya 250.000. Kemudian mendapatkan diskon. Kalau mendapatkan diskon, itu berarti kalian menambah ataukah dikurangi? Di depan tadi sudah kita bahas, diskon sama dengan potongan harga. Berarti harga itu dikurangi, gitu ya, dikurangi. Oke, baik. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah harga. Harga tas tersebut dibanderol 250.000. Kemudian didiskon. Kita hitung diskonnya. Diskonnya berapa? 20%. Berarti 20% dikalikan 250.000. Ya. Atau cara berikutnya itu 20/100 dikali 250.000 sama dengan 50.000. Ya. Berarti diskonnya yang dia dapatkan, Andi dapat potongan harganya 50.000. Sehingga harga yang harus dibayar oleh Andi adalah harga pertama atau harga yang tertera tadi dikurangi diskon. Berarti 250 dikurangi 50.000 sama dengan 200.000. Jadi harga tas yang harus dibayar oleh Andi adalah 200.000. Ya. Atau bisa juga dengan cara yang di bawah. Ingat tadi harga awal itu adalah harga 100%. Kemudian didiskon. Diskonnya adalah 20%. Sehingga harga yang harus dibayar adalah harga awal dikurangi harga diskon. Menjadi 100% dikurangi 20%. Berarti harga yang harus dibayar adalah harga 80%. Maka cara penyelesaiannya menjadi 80% dikali 250.000 rupiah. Maka akan berubah menjadi 80/100
dikali 250.000 sama dengan 80 dikali, setelah dicoret-coret nolnya ya, 2.500. Hasilnya adalah 200.000. Jadi harga tas yang harus dibeli adalah atau harus dibayar adalah 200.000. Ya, sama di atas dan di bawah sama. Caranya berbeda tapi hasilnya adalah sama. Oke, nah nanti kalian tinggal silahkan bisa pilih mau pakai cara yang atas maupun cara yang bawah, terserah. Toh kedua-duanya ini menemukan hasilnya ya. Oke, itu kasus yang kedua. Nah, sekarang kita lihat kasus ketiga. Ya. Wawan menabung di bank, yaitu uang yang ditabung oleh Wawan 500.000. Ya. Wawan menabung di bank sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian bunga bank atau jasa bank per tahunnya adalah 12%. Bank itu memberikan keuntungan kepada nasabah, kepada orang yang menabung dengan keuntungan setiap tahunnya adalah 12%. Nah, lalu berapa uang Wawan setelah 2 tahun? Setelah 2 tahun Wawan itu menaruh uangnya 500.000 itu di bank, maka berapa sekarang uang Wawan setelah 2 tahun gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Ya. Tabungan awalnya adalah 500.000. Kemudian bunga bank per tahunnya adalah 12%. Karena 2 tahun berarti 12% dikalikan 2 tahun. Dikalikan 500.000. Sehingga akan menjadi 12/100 dikali 2 dikali 500.000 sama dengan 24/100 dikali 500.000. Ya, kalau dicoret 02 dengan 100 yang di bawah itu, maka akan berubah menjadi 24 dikali 5.000 sama dengan 120.000. Ya, berarti jasa atau bunga bank yang diterima Wawan selama 2 tahun, ini bunganya loh ya, adalah 120.000. Nah, lalu tabungan Wawan setelah 2 tahun adalah tabungan awalnya berapa ditambah bunga banknya berapa. Ya, tabungan awalnya adalah 500.000 ditambah bunga banknya adalah 120.000 sama dengan 620.000. Ya, jadi tabungan Wawan setelah 2 tahun adalah 620.000. Ya, itu penyelesaiannya seperti itu. Atau bisa juga dengan cara yang bawahnya, ya. Cara bawahnya, tabungan awal tadi kembali di tabungan awal berarti itu 100%, ya. Tabungan awal itu berarti 100%. Kemudian bunga bank per tahun 12%. Ya. Tabungan Wawan setelah 2 tahun berarti tabungan awal ya ditambah bunga bank 2 tahun. Kalau 1 tahunnya 12%, berarti bunganya 2 tahun adalah 24%. Sehingga akan menjadi 100% ditambah 24% ya, sama dengan 124%. 124% dikalikan 500.000, maka akan berubah menjadi 620.000 rupiah.
Jadi tabungan Wawan adalah 620.000 rupiah ya. Sama ya. Hasilnya sama dengan cara yang di atasnya. Oke. Bagaimana bisa dipahami 3 kasus soal yang ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung tanya melalui WA, silahkan. Bisa ke Bulin maupun bisa ke Pak Woto, nanti akan Pak Woto jelaskan ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan selamat belajar. Selanjutnya, setelah kalian memahami kasus demi kasus yang tadi Pak Woto sampaikan, soal-soal yang sudah kita coba penyelesaiannya, maka selanjutnya silahkan kalian mencoba latihan soal yang ada pada LKS kalian di halaman 22 yang tugas mandiri. Oke, demikian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.